Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ayat yuhadiruuna wa hadirat usikum wa iyaya bitaqwallah taqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat, ini berada di bulan yang baru. Kita memasuki bulan Syawal. Jadi kita sudah berada di bulan kedua di tahun 1447 Hijriah. Muharram, Syawal, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Allah masih memberikan kita kemampuan, kesempatan usia yang panjang, kesehatan untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintahnya dan sekuat tenaga menjauhi larangannya. Oleh karenanya kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada jemaah kita yang sakit, yang sedang kritis. Jika Allah berkehendak bahwa sehatnya lebih bermanfaat, usianya masih panjang lebih bermanfaat, insyaallah Allah sembuhkan kembali. Allah berikan kesehatan yang lebih bermanfaat. Dan siapapun yang sedang sakit, kita doakan juga semoga Allah jadikan penyakitnya menjadi kafalah penghapus akan dosa-dosa. Allah berikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapinya. Serta sesungguhnya sekali lagi saya sampaikan bahwa Allah tidak menjadikan kita bebas dari masalah, bebas dari ujian, bebas dari penyakit, tidak. Tapi Allah memberikan kita cara, memberikan kita bimbingan bagaimana menghadapi ujian, bagaimana kita menghadapi penyakit, supaya itu semua menjadi nilai ibadah. Bagi orang yang beriman, bagi orang muslim yang beriman, tentu ketika kita diuji oleh Allah, apapun bentuk ujian dan termasuk penyakit, tiada lain ya. Pertama kata para ulama, terima itu sebagai ujian, itu sebagai, kalau Nabi Ayub ya, kalau Nabi Ayub tidak tahu kalau kita sebagai rahmat, kata Nabi Ayub itu kasih sayang Allah. Sebab dengan demikian kesombongan kita mulai hilang, kesadaran kita akan pentingnya mengingat Allah mulai tumbuh, bahwa kita bukan siapa-siapa, kita yang gagah, merasa diri sehat, bisa melakukan apapun, merasa duit punya bisa beli apapun. Ketika sakit, nah di situ mulai bagi orang beriman ya, bagi orang beriman saya katakan mulai berpikir, ternyata kita lemah, kita butuh pertolongan Allah, kita harus mendekat kepada Allah. Jika bagi orang yang beriman itu anugerah. Dia merasa diakui oleh Allah dengan diuji demikian. Dia diakui dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa. Sama ada satu hadis sahih, tidaklah dirasakan sakit oleh seorang mukmin hatta sekalipun kacugak. Dalam hadis itu disebutkan kacugak cucu lauk. Orang tua setelah lauk lokasi tetapi beras dicomot itu jadi kacugak. Kacugak kan lebih dekat. Kacugak dan tusuk beri terasa. Sabar, maka itu jadi penghapus dosa. Jadi itulah sakit. Pasti semua orang sakit
kepala, sakit gigi, sakit badan, sakit jantung, sakit turun, semua. Tapi hebatnya Islam membimbing kita, ketika diberikan sakit bagi orang yang beriman, dia bersabar dan dia menerima atas penyakitnya itu, bukan berarti dia tidak boleh ikhtiar. Ini hebatnya Islam. Ini bimbingan Islam. Bukan berarti karena penyakit itu adalah menghapus dosa, lalu dia tidak berikhtiar yang pasang. Bukan. Justru dalam Islam itu ikhtiar berobat ketika kita sakit itu adalah ibadah. Itu hebatnya Islam. Jadi tidak pasrah tanpa ada upaya. Namun pasrahnya itu, tawakalnya itu dengan ikhtiar. Sebab satu sisi kita meyakini apapun yang menimpa diri kita, apapun bukan hanya penyakit, kekayaan, kesenangan, kesejahteraan, kesuksesan, apapun, saya katakan apapun, semua karena manusia ini salah kaprah, maaf, saya katakan, karena manusia ini tidak adil. Mohon maaf, ini contoh misalkan kita, sebelum saya membahas fikih dalam kehidupan, ketika kita diuji dengan penyakit, dengan musibah, dengan apapun bentuknya, bukan hanya penyakit, kehilangan harta apapun, kita seakan-akan menjadi orang yang paling tawakal dan mengatakan, sudahlah sabar, ini semua dari Allah, kita terima. Iya betul, harus begitu. Tetapi kadang kita tidak adil. Ketika Allah berikan kita kesenangan, kekuasaan, jabatan, kesuksesan, apa jawaban kita? Saya akan berikhtiar, saya akan berusaha. Kalau saya tidak berusaha, nggak akan seperti ini. Nggak akan saya punya kekayaan seperti ini. Kalau saya nggak merintis dari muda, ini tuh bekas saya rintis dari muda, Ustaz. Ini maksudnya tidak adil manusia. Jadi ketika ada masalah, seakan-akan dia paling bertawakal, langsung serahkan kepada Allah. Jadi seperti Allah yang memberikan masalah itu. Tetapi ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia hanya mengatakan, ini saya kan kerja keras. Kalau bukan warisan saya nggak punya ini. Oh kalau saya nggak merancang merintis usaha dari muda, Ustaz, ini kalau nggak dari muda, kayaknya tuanya nggak punya apa-apa. Ini saya katakan ujian anugerah itu hanya musibah. Seakan-akan ada yang kuburkan tadi. Padahal ma'asoba min musibah, ma'asoba min musibah, tidaklah menimpamu dari musibah, tapi nafsik, maka dari dirimu. Sedangkan kebaikan, faminallah, dari Allah. Ini saya bilang tadi karena manusia tidak adil. Harusnya apa? Dua-duanya, baik itu kesenangan, kesejahteraan, musibah, kembalikan inna lillahi wa inna ilaihi, kembalikan kepada Allah. Dengan mendapatkan musibah istirja tadi, dengan mendapatkan kesenangan, alhamdulillah. Boleh nggak saya katakan misalkan Ustaz bahwa saya kerja keras, tetapi awalnya dengan alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberikan saya kemudahan itu. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan saya. Ikhtiarnya mungkin sama dengan yang lain, hanya Allah takdirkan saya sukses. Usahanya dulu bareng-bareng sama si Anu, sama si Fulan, bareng dulu buka usahanya. Tapi dia udah buktikan, saya ditakdirkan oleh Allah untuk bertahan. Alhamdulillah, ini ujian, apakah saya bisa membawa harta ini? Itu harusnya. Jadi jangan maksud yang buruk-buruknya saja, jangan akan menjadi orang paling tawakal. Sabar, ini kembalikan kepada Allah, ini ujian dari Allah. Betul memang. Tetapi jangan sampai ketika dapat kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, lupa bahwa itu juga pemberian Allah. Ini pelajaran dalam kehidupan kita. Ini pelajaran dalam hidup. Saya sering menemukan ketika berbicara dengan orang-orang yang sukses, seakan-akan dia lupa bahwa itu pemberian Allah. Lalu menyebutnya apa? Bahkan dari kuliah jurusan apa? Gitu kan? Dulu dia itu pernah ikut dulu belajar dengan siapa, merintis dari apa? Emang yang kuliah jurusan tersebut bapak aja, yang lain tidak ada, tapi tidak sesuai bapak. Itulah takdir Allah. Semua ada. Qadarullah masya Allah ta'ala. Qadarullah masya Allah ta'ala. Semua atas kehendak Allah. Qadarullah, semua takdir Allah masya Allah ta'ala.
Allah yang berbuat, Allah yang melakukan, sekehendak Allah. Diberikan apapun kita kembalikan kepada Allah, itu semua pemberian Allah. Itulah tauhid, itulah akidah. Itulah tauhid dan akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini satu sisi adalah takdir Allah, lalu pada sisi yang lain meyakini Allah perintahkan kepada kita untuk berikhtiar. Bukan qadariyah, bukan jabariyah. Apa qadariyah? Yang mengatakan bahwa semua kehendak manusia. Apa jabariyah? Yang meyakini bahwa Allah yang memaksa kita, yang melakukan apapun semua kehendak Allah. Bahayanya kalau jabariyah, nanti orang maksiat pun dia akan menyalahkan Allah. Saya akan diatur sama Allah. Saya akan mencuri takdir Allah. Nanti bahaya. Dia akan mengatakan demikian. Dan saya melakukan maksiat juga karena bahaya. Karena itu kita diberikan oleh Allah akal, disebut apa? Hidayatul akal, hidayah akal. Sebelumnya hidayatul din atau hidayah agama. Kita diberikan oleh Allah potensi akal dan agama, tentunya bagaimana kita bisa memilih dan memilah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini di bab fikih ini sudah saya sampaikan sebulan lalu ya. Masuk ke bab ini, bab tentang sholat Jumat. Waktu itu saya sampaikan bagaimana berkenaan Jumat bersamaan dengan hari raya. Itu saya bahas Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemarin saya tidak isi Muharram, maksudnya awal bulan, sebab ada 1-2 hal. Kalau nggak salah kan biasa masih tahunnya telat ya, ada yang berubah-ubah pas pertama dia nanti buka. Jadi saya kan awal lagi dulu ada tiba-tiba, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu. Saya tanya dulu dari kemarin, saya besok bisa bertemu lagi semua. Nah, jadi 1 bulan kita tidak masuk di bab ini. Waktu itu kita bahas hukum sholat Jumat di hari raya. Sudah kita sampaikan pandangan ulamanya, alasannya kenapa yang ini tetap kewajiban, yang ini hanya pilihan, boleh Jumat boleh tidak, sudah saya sampaikan. Tetapi yang paling penting lagi ya, rahmatullah, bahwa kita harus tahu sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki merdeka, mungkin dan tidak ada uzur. Oh, tidak disebutkan wanita tidak disebutkan. Namun bukan berarti kalau wanita sholat Jumat kalau tidak sah, tidak. Sebab ada hadis sahih di zaman Rasulullah SAW, para wanita pun sholat Jumat di zaman sahabat bahkan zaman Rasulullah SAW, dan mereka tidak mengulangi sholat zuhur. Ini sama halnya dengan Bapak melakukan safar, melakukan perjalanan, iya tidak wajib Jumat, hanya diganti dengan zuhur. Tapi seandainya berhenti di satu tempat, di rest area, di satu kampung, lalu di situ didirikan sholat Jumat, boleh, silakan sholat Jumat berjamaah dengan ratusan orang, itu jauh lebih afdal. Jadi bukan berarti haram, bukan. Bahasa tidak wajib itu bukan berarti dilakukan menjadi haram, bukan. Maksudnya wajib sholat Jumat itu bagi laki-laki merdeka, mukim ya, bukan hamba saya, berarti merdeka ya, dan tidak ada uzur tentunya. Tidak ada uzur di sini, bisa saja dia merdeka, dia laki-laki, dia mukim, ada di rumah, tapi sakit. Itu maksudnya uzur itu. Bisa uzur demikian. Atau ada perjalanan musafir, itu tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti kalau dilakukan berdosa. Sehingga ketika Bapak dalam satu perjalanan berarti ini hari Jumat, kalau di situ didirikan sholat Jumat, lakukan sholat Jumat. Boleh. Termasuk juga wanita, bukan berarti wanita tidak wajib Jumat kalau dia ikut Jumat dan berdosa, tidak. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu lazim biasa. Saya kalau jamaah, mohon maaf kalau saya bawa jamaah, selalu ibu-ibu bertanya, Ustaz, ibu-ibu sholat Jumat kan? Ibu, kalau ibu sehat, ibu mau sholat Jumat. Kenapa? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, belum tentu bulan depan bisa ke sini. Jangan tahun depan, bulan depannya belum tentu ke sini lagi. Ikut saja berjamaah.
Jangan pura-pura mengambil dalil kan tidak wajib. Jangankan sholat Jumat, atau itu sholat Jumat bisa dijamaah, bisa dikosongkan, musafir. Tetapi ada dalil sholat berjamaah dengan orang mukmin yang imamnya imam mukmin, lalu jamaahnya lebih banyak, apalagi di Masjidil Haram 100.000 orang, nggak bisa. Mungkin bisa 200.000, bisa 10.000, bisa 300.000, atau bahkan juga di Ramadan kemarin 1 juta dengan yang tawaf itu. Pernah di satu kali terakhir. Berarti fadilahnya jauh lebih banyak. Nah, itu maksud saya. Jadi tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Dan wanita yang melakukan sholat Jumat seperti halnya laki-laki, dia mendengarkan khutbah, dia ikut sholat berjamaah seperti halnya laki-laki, tidak ada kewajiban harus mengulangi dengan berulang. Artinya dia cukup wakafnya cukup sholat Jumat seperti laki-laki. Itu pembahasan pemula tentang sholat Jumat. Kemudian yang pertama Allah, sholat Jumat ini memang ada dua pendapat kapan disyariatkan. Sebagian mengatakan disyariatkan itu di Madinah, tetapi yang jumhur mengatakan disyariatkan itu di Mekah sebelum hijrah, kurang lebih 18 bulan sebelum hijrah. Sama halnya dengan bagian Nabi mendapatkan kewajiban sholat lima waktu. Hanya saja memang sholat Jumat pertama kali didirikan, dilaksanakan oleh para sahabat secara terang-terangan di Madinah. Makanya di Madinah ada masjid namanya tadi Masjid Jumat. Ada kan? Masjid Jumat, Masjid Jumat. Kan di Madinah itu masjid di mana tempat pertama kali di situ dilaksanakan didirikan sholat Jumat. Ada masjid ijabah, ada kiblatain. Kalau masjid ijabah ya Nabi berdoa yang 3 rakaat tadi, meminta 3 hal. Allah mengabulkan doa, tidak dikabulkan satu. Dan masjid kiblatain. Ketika pagi Nabi sholat, sebagian mengatakan sholat zuhur, sebagian mengatakan sholat asar, turunlah ayat Al-Quran. Benar takul wajhika bis sama, kata Allah, aku telah melihat kau selalu memohon atau menghadapkan wajahmu ke langit, memohon meminta supaya arah kiblat dipalingkan, dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Awal lisan kalau Masjidil Haram, maka sekarang silahkan. Dulu arah kiblat itu Palestina atau Masjidil Aqsa. Nabi senantiasa berdoa, amat berdoanya, memohon kepada Allah supaya arah kiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Itu jaraknya bedanya 180 derajat. Ke Palestina, ke Masjid Aqsa dari Madinah ke utara, ke utara, ke Mekah ke selatan. Jadi ketika sholat memalingkan arah kiblat itu muter. Asalnya menghadap ke utara menjadi ke selatan. Jadi makmumnya muter. Itu masya Allah terbatas. Jadi kan Nabi menghadap ke selatan, karena kan Madinah itu tengah-tengah. Madinah itu dari Makkah ke Aqsa kurang lebih 1.500 km. 1.500 km, belum tengah-tengah. Madinah ke Makkah 475 km. Jadi belum tengah-tengahnya. Jadi sudah kira 1.500 pada dari Iran ke Israel melewati 3 negara, melewati Irak, Libanon, Syria, luar biasa. Saya cek di Google 1.500 itu di mana-mana di Jakarta kalau barang negara termasuk sebab negara orang menghubungi negara lain. Jadi di Jakarta kalau menghubungi 1.500 km rudal. Kita nama negaranya luar biasa. Dari sini kalau mau aja bisa satu negara. Di Eropa mungkin 7 negara. Eropa lebih kecil lagi. Negaranya kecil-kecil, padat, banyak. Jadi pakai kereta dari negara. Saya baru pulang seminggu yang lalu dari Istanbul. Istanbul itu di Yunani. Melewati Sankt Bosphorus pakai apa? Pakai jembatan layar masuk Asia. Istanbul itu di Eropa wilayahnya. Nah, kalau Ankara di Asia, Turki itu 2 wilayah. Wilayah Eropa Istanbul dan Yunani, Georgia di sananya kalau kemudian sebelah timurnya Asia. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya rahmati Allah, kembali ke tadi pembahasan. Jadi sekali lagi
Syariat sholat Jumat itu memang di Mekah, tetapi didirikan pertama kali oleh para sahabat di Madinah. Di Madinah. Syariat pelaksanaan sholat Jumat. Kita lihat lanjutannya dari hadis ini. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala ma kunna naqilu wa la nataqadda illa ba'da al-jum'ah muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslim wa fi riwayatin fi ahli Rasulillah. Dari Sahal bin Sa'id yang berkata, kami, kata sahabat ini, kami tidak pernah tidur siang dan makan siang kecuali setelah melaksanakan sholat Jumat. Ini menunjukkan bahwa dulu para sahabat datang ke masjid itu awal-awal. Jadi paling awal, benar-benar paling awal. Walaupun ada hadis mengatakan yang paling awal seperti kurbannya unta, yang kedua kemudian sapi, kan, domba, maka sampai burung, kan, gitu. Itu fadilah, fadilah keutamaannya. Maka juga ada yang imam sudah komat baru datang, gitu, sengaja. Karena orang di Indonesia banyak, saya perhatikan, tidak semua. Saya perhatikan orang itu rata-rata datang ke Jumat itu mau apa? Saya bikin penelitian nih. Jujur, orang datang hari Jumat ke masjid mau apa? Mau apa? Mau sholat aja, nggak mau dengerin khutbah. Macam di kampung-kampung terbuka kita orang keluar. Padahal dua khutbah Jumat itu fadilahnya, kedudukannya maqamah raka'ataini minat duhur. Kedudukannya 2 rakaat seperti sholat duhur. Ini sengaja. Rata-rata orang itu datang, ini yang awam kan. Saya tidak katakan apa-apa. Sebelum imam datang sudah datang. Sebelum imam datang sudah datang. Ini orang awam. Dia sengaja dilambat-lambatkan pergi sholat Jumat, bahkan tidak mau mendengarkan khutbah. Bahkan kalau khutbahnya lambat, pindah masjid. Dan memang tidak boleh lama. Saya tidak pernah lama. Saya 10 menit ya. Tidak pernah lama. 15 menit itu mungkin dengan doa, dengan mukadimah. Tidak pernah sampai di atas itu. Karena memang tahu aturan. Khutbah Jumat tidak boleh lama. Tapi isinya tersampaikan. Nasihat takwa, memberikan kemudian tausiah. Karena di situ isi. Itu maqamah raka'ataini 'ala duhur atau minat duhur. Maqamah itu menempati posisinya seperti 2 khutbah ini 2 rakaat. Makanya para sahabat ini di sini disebutkan tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini bukan larangan haram ya, Pak. Bukan berarti Bapak tidur jam 1 atau makan jam 9 jam 8 haram. Tidak. Hanya menunjukkan para sahabat pada waktu itu dia berangkat sholat Jumatnya pagi-pagi. Mungkin setelah sarapan pagi berangkat sholat Jumat, sholat duha di masjid, baca Al-Quran, zikir, istighfar, kemudian beres sholat Jumat pulang makan baru tidur. Orang tidur 2 kali ya, sebelum dia setelah, sebelum dan setelah. Jadi sekarang kan kami tidak pernah tidur siang dan makan siang kecuali setelah melaksanakan sholat Jumat. Nah, para sahabat itu sholat Jumat. Tetapi kondisi sekarang sudah orang bekerja, kemudian aturan negara pun tidak bisa dirubah. Hari Jumat tidak libur. Di Mekah ya, di Saudi tidak libur Jumat. Di Saudi libur kan? Tetapi juga tidak semua orang Saudi juga bertakwa. Mereka liburnya itu malamnya enggak ada. Ini sama lah. Tentang bulan bantang bulan bersama. Ya, orang lain kan etika di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Ya, tentunya malam Jumat itu malam libur dengan orang tenda di pinggir jalan makan-makan, ada sisa bubut kalau kita bubut, begadang. Saya tanya ke orang-orang yang kerja di Saudi berapa tahun, 12 tahun, itu kemana? Ada macam rumah-rumahan, rumah Jumat. Sampai bisa begadang hari itu. Berikan orang Indonesia ya Yasinah, habis buat tinggi. Nah jadi memang tidak semua. Yang bertakwa, yang solehnya ya mereka
siang harinya. Makanya kalau datang ke Masjid Haram Nabawi itu jam 10 udah padat. Berikut jam 8 itu udah mulai 9, 10 itu udah mulai padat. Tanpa ada udah ditutup 11 sudah. Di kita jam 11 belum ada orang. Kesem. Tadi Abi tahan di satu masjid, padahal datang ke masjid itu 15 menit, 10 menit sebelum azan saya. DKM bertanya, aja. Ningali panggilan teh kosong begitu. Assalamualaikum mulai berdatangan. Khutbah udah mau selesai, kelihatan kan? Khotib kan melihat ke sana. Ngelabri ke atas. Tujuannya hanya untuk sholat saja. Harus mendengarkan. Oke, lanjut lagi. Ini kan fadilah. Cara memperbanyak ibadah dari Jumat. Wa'in Jabir ada nabiya karena yakhtubu qa'iman faja'a al-'ir min ash-sham faqataba an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan wa muslimin. Dari Jabir disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah dengan posisi berdiri. Jadi hikmah dari hadis ini faedahnya apa? Khutbah Jumat dilakukan dengan cara berdiri. Datanglah kafilah dagang dari Syam. Dari Syam itu yang sekarang terpecah menjadi beberapa negeri, Palestina, Suriah, Lebanon, dan gitu kan, ada 4 negeri. Kemudian juga lalu orang-orang jemaah Jumat pergi menemuinya sehingga jumlah mereka hanya tinggal 12 orang saja. Inilah yang menjadi asbab nuzul peristiwa ini turunnya ayat Al-Quran. Fa'idha qudiya bisyurati biyaumil jumu'ah mas'au ila dzikrillah. Orang Syam dagang sahabat pada waktu itu sedang khutbah, Rasul sedang khutbah, sahabat sedang menanyakan, datang orang Syam menawarkan barang, pedagang bubar Pak. Jadi sahabat sebelum turunnya wahyu bedanya dulu begitu melakukan kesalahan itu menjadi asbab turunnya wahyu atau menjadi asbab hadis, asbabul wurud. Sekarang kita jangan jadikan alasan, kita sudah lengkap wahyunya, kita sudah sempurna, hadisnya sudah lengkap, wahyunya, Al-Qurannya sudah sempurna. Jadi begitu datang dari orang-orang Syam, pedagang nih 8 juta yang masuk itu dagang di waktu musim dingin, musim panas itu Syam, ke Irak. Nah, itu Masya Allah, negeri Syam itu negeri perang. Dagang datang, bubar, hanya tersisa 2 orang. Makanya turun ayat Al-Quran, fa'idha qudiya bisyurati beliau itu pas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Jadi ini juga menjadi hukum bahwa khutbah Jumat wajib didengar. Fa'idha khutiba pada alam mimbar, kemudian faliyakul ansyid. Kemudian seseorang mengatakan diam saja itu tidak boleh. Fakul lagu, paman lagu, paman yang tak kalam, paman yang tak kalam, fakul lagu, paman lagu, paman Jumat. Paman di situ tidak sempurna. Tidak ada Jumat, maksudnya tidak sempurna. Khutbah ngobrol, jangan ngobrol, khutbah nyari, udah gini. Lalu khutbah, lalu khotib boleh kan? Misalkan lagi khutbah, tolong anak dia, tolong yang di luar masuk, boleh kan? Khotib yang umumnya boleh kan? Boleh. Sebab yang tidak boleh bicara itu makmum jamaah. Khotib tak boleh bicara. Khotib lagi khutbah di luar ngobrol misalkan khotib para pemuda, anak-anak daripada di luar ngobrol, silakan masuk dengan khutbah, boleh. Khotib boleh, dan Rasul pun pernah melakukan itu. Jika Rasul pernah mengatakan satu hadis, ketika sahabat masuk ke dalam masjid, khutbah sedang berlangsung Jumat, sahabat itu langsung duduk. Kata bagi Nabi, di jalan duduk, sholat dulu 2 rakaat. Jadi kalau khutbah sedang berlangsung, kita datang ke masjid ketinggalan atau baru masuk masjid sedang khutbah, sholat saja 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan
duduk sholat, nggak apa. Bahkan itu ada sahabat yang masih duduk Rasul tegur. Kok Rasul menegur kan sedang khutbah? Ya kan boleh. Kalau khotib itu boleh bicara. Yang tidak boleh bicara ngobrol di sholat. Jamaah. Selama apa yang khotib bicarakan, khotib sampaikan sesuatu yang bermanfaat, tausiah, memberikan nasihat, menegur orang, menyuruh diam kepada orang yang sedang main-main, itu boleh. Hanya kadang kita nggak lazim, khawatir si khotibnya dipegat di tengah jalannya. Maksudnya, kalau kita khotib menyalakan pas keluar sih pasti dipegat di tengah jalan. Nah, ini yang dirahmati Allah, jadi tidak boleh ditutup. Boleh dilanjutkan. Nah, sehingga jumlah mereka hanya tinggal 12 orang saja, 12 orang dari sekian puluh orang, karena berebut melihat para pedagang dari Syam datang untuk menawar atau membeli barang. Maka turun ayat yang saya sebutkan tadi, surah Al-Jumu'ah ayat 9 kalau nggak salah. Kemudian wa'id Umar qala Rasulullah sallallahu man adraka raka'atan min sholatil jumu'ah wa ghairiha falyudib ilaiha ukhra wa qad tammat sholatu rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa Abdullah wa isnaduhu sahihun lakin huwa Abu Hatim idza dari Umar Abdullah bin Umar itu ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam sholat Jumat, berarti masmum Pak. Khutbah tidak mendengarkan, ya pasti, hanya masmum. Dia datang sudah melewati satu rakaat, artinya imam sudah rakaat kedua. Apa yang terjadi? Kata bagian tadi, dia mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat atau sholat lainnya, maka hendaknya ia menambah jumlah rakaatnya yang kurang. Sama halnya seperti rakaat sholat yang lain. Dulu ada pertanyaan Ustaz, boleh nggak sah nggak sholat Jumatnya saya hanya kebagian tahiyat akhir atau rakaat kedua? Ya, sempurnakan, tambah yang tertinggal, sama aja dengan berjamaah sholat-sholat yang lain. Tapi kan ada dalil al-khutbatani maqama raka'ataini min ad-duhr. Dua khutbah menduduki dua rakaat itu bukan bil hukmi tapi bil fadilah. Dua khutbah bagi orang yang mendengarkan dan hadir di tempat itu dari awal, dia mendapatkan fadilah yang lebih. Tetapi secara fikih apakah sah orang yang tertinggal satu rakaat salat Jumat lalu dia baru menyempurnakannya kemudian setelah imam salam? Tapi kalau ditanya mana pahalanya lebih besar, itu cerita lain. Jangan ikut dibandingkan dengan yang sempurna dari takbiratul ihram pertama. Orang yang datang terakhir dengan datangnya awal juga beda fadilahnya. Orang yang datang jam 11 berbeda dengan yang setengah 11. Orang yang datang setengah 11 berbeda dengan yang jam 10 begitu. Kalau ditanya fadilah tentu yang paling awal, yang paling ikhlas, yang sesuai dengan sunnah, yang melaksanakan sunnah-sunnahnya, itu yang paling besar fadilahnya. Dan mendengarkan khutbah, bukan datang paling awal, begitu khutbah tidur. Dia datang awal, dia mendengarkan khutbah, berzikir, membaca Al-Quran, itu paling besar fadilahnya. Terakhir satu hadis lagi, wa Jabir bin Samurah. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم. Dari Jabir bin Samurah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan khutbah dengan berdiri. Rukun khutbah itu harus dilakukan berdiri. Bagi khutbah berdiri. Lalu duduk berarti pemisah khutbah kedua. Rasulullah khutbah berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, kemudian bangkit lagi untuk berkhutbah. Dua kali khutbah. Rukun khutbah atau khutbah Jumat dilakukan khutbatani. Dua kali khutbah, qabla shalah sebelum sholat. Kalau Idul Fitri ba'da sholat itu ada.
Jumat khutbah sholat 2 kali khutbah. 2 kali khutbahnya dipisah dengan duduk. Artinya apa? Khutbah pertama duduk, Rasul berdiri lagi khutbah kedua. Apakah ada kekhususan dalil yang mengatakan bahwa nasihat itu hanya di khutbah pertama, khutbah kedua langsung doa? Tidak ada kekhususan itu. Jadi nasihat boleh di dua-dua khutbah. Khutbah pertama ada nasihat, khutbah kedua ada nasihat. Jadi tidak ada kekhususan secara dalil bahwa khutbah kedua khusus hanya doa saja, tidak ada. Begitu ya. Jadi boleh imam mungkin melengkapi dakwahnya atau nasihatnya di khutbah pertama, ditambah beberapa kalimat saja di khutbah kedua, lalu berdoa. Itu boleh. Apakah khutbah itu harus selalu dengan bahasa Arab dalam mazhab Syafi'i? Iya. Tetapi yang masyhur yang kita lakukan mazhab Hanafi itu yang paling masuk akal. Mengapa? Sebab Nabi pun diutus oleh Allah bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya supaya dipahami. Tetapi bagi mereka yang tujuh khutbah Jumat harus dengan bahasa Arab, mereka berdalil dengan dalil yang secara khusus, kemudian mengatakan yang salah bukan khutbahnya, makmumnya, berarti dia wajib belajar bahasa Arab. Itu silakan. Kalau ada khotib-khotib yang khutbahnya dengan bahasa Arab, tetapi juga tidak sesuai dengan kaidah tujuan memberikan nasihat, tujuan memberikan tausiah. Kalau tidak dipahami, kan khutbah itu memberikan nasihat, bukan doa, bukan sholat. Kalau tidak dipahami oleh jamaah, bagaimana dia berubah menjadi orang yang bertakwa? Sedangkan outputnya, tujuannya, goalnya supaya jamaah bertakwa. Makanya meskipun kita mengaku Syafi'i, khutbah Jumat itu sebetulnya bukan madhab Syafi'i, itu Hanafi yang diterjemahkan. Yang kita ceramah itu Hanafi, tapi tidak masalah. Namun kalau di Saudi, ya saya selama di Saudi atau ikut di Masjid Haram tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia, selalu dengan bahasa Arab. Bahkan anak kecil pun pandai bahasa Arab. Nah itu luar biasa di Saudi itu. Anak kecil pun pandai bahasa Arab. Kita ada bahasa nggak bisa bahasa Arab. Kemudian di sini apa? Jadi barang siapa yang memberitahu engkau bahwa Rasulullah menyampaikan khutbah dengan posisi duduk, maka sesungguhnya ia telah berdusta, kata sahabat ini. Jadi Rasul khutbahnya berdiri, bahkan dulu sambil bertanamkan satu benda, mungkin pedang atau kelapa kurma, yang ditafsirkan, dianalogikan, dibiaskan hari ini ada orang khutbah menggunakan tongkat. Begitu. Tongkat itu sebagai pengganti mimbar. Ada juga ada mimbar pakai tongkat. Jadi jangan dinyirin, biarin aja. Kalau dinyirin, gelut pakai tongkat, silat. Memang itu awal asal muasal. Dan mimbar Rasul itu tiga umpak sunahnya. 1, 2, 3. Jadi berapa ini? Ada 3 umpak. 1, 2, 3. Itu khutbah Jumat atau dalam ketika khutbah. Bahkan ada satu hadis baru, ada satu pelepah kurma atau pohon kurma yang biasa diinjak oleh Rasul ketika khutbah. Lalu Rasul menggantinya dan sahabat mendengar pelepah kurma itu menangis. Percaya tidak percaya silakan, ada hadisnya. Berarti menunjukkan setiap benda itu ketika oleh Rasul dipakai, dipegang, maka Rasul memberikan nama pelananya, memberikan nama pedangnya Zulfikar. Kata para ahli, setiap benda itu memiliki chemistry dengan pemiliknya. Diberikan nama. Bapak punya mobil hidup si Blacky. Nah, itu diberikan nama. Kudanya diberikan nama oleh Rasul. Bahkan tempat pijakannya itu ketika diganti itu menangis. Sampai dia bersuara, Masya Allah. Itulah mukjizatnya. Jadi kadang-kadang kalau ada para ulama menamakan pelananya, menamakan musiknya, kendaraan cuma biasa ada orang itu. Sekali demikian dulu. Jadi pembahasan Jumat ini baru sampai khutbah, kita nanti bahas lagi.